Ya teman-teman muslim coba dicek teman-teman. Kalau ada yang kepencet kalian minta naik, dibatalkan permintaan naiknya teman-teman. Biar jangan ngelek kita teman-teman. Ini bahaya loh ya, untuk yang Kristen di bawah ya. Kalau rangkaian data ini yang dipahami Bang Faruk ini didengar sama yang di bawah udah ramai ini. Kalau nggak kalian bantah, kalau ini salah, itu tanggung jawab kalian sebagai yang Kristen ya. Kami bertanya ini. Bisa naik. Drong, cair Kak Imin, Drong. Cair, Drong. Bisa bayar uang jula-jula kon, Drong. Jula-jula atau utang, bayar utang nggak baru. Oke, Sang, selamat bergabung. Islam Kristen, Dinda. Oh ya udah jelas terus sebelah mana ya kayak. Oke. Sudah nyimak tadi Dinda, pertanyaan Bang Faruk tadi. Adakah jalan lain selain jalan menjadi kutuk bagi Yesus untuk menyelamatkan kalian? Silakan. Jalan kutuk, tidak ada jalan kutuk. Itu jalan kebenaran melalui Tuhan Yesus. Jadi aku mau nanya juga aku ini Faruk. Dinda, Kenapa sih? Dinda. Kenapa? Dinda. Dengar abangnya ngomong. Dengar abangnya ngomong. Dinda, dengar abangnya ngomong. Dengar dulu Dinda, abangnya ngomong. Oke. Di dalam Galatia 3:13 jelas dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yang jadi pertanyaannya, adakah jalan lain selain jalan menjadi kutuk bagi Yesus yang telah ditetapkan oleh Paulus untuk menyelamatkan kalian? Ada atau tidak, Dinda? Silakan. Paruh dakon udah jawab. Jalan kebenaran adalah namanya Tuhan Yesus. Jadi ku tanya lo, kenapa si Muhammad disuruh kalian minum kencing unta? Si Muhammad suruh kalian minum. Sekarang gini Dinda, nggak nyambung jawabanmu Dinda. Jawabanmu tidak menyambung, Dinda. Jalan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 14 nomor 6 ya, itu dinyatakan dinyatakan Paulus adalah sebuah kutukan. Dinda, si Muhammad suruh kawinin. Yang kau sampaikan semua itu hanya pada kisah-kisah yang bukan berasal dari pengajaran Islam. Yang disampaikan Bang Faruk ini rangkaian yang ada dalam Bible yang terkait dengan jalan kutuk. Dan itu bukan main-main. Di antaranya menyatakan itu Sang Yesus ini jalan kutuk. Ya, bukan permainan itu dalam Bible-mu. Yang kau sebutkan tadi main-mainanmu. Nggak ada dalam ajaran Islam. Malu kau kalau nggak bisa menjelaskan ini sebagai Kristen. Berarti kau nggak ngerti ajaran Bible-mu kan gitu. Jangan dulu bawa kepada yang ujaran kebencianmu dulu. Jelaskan iman Kristen kalian, pertahankan. Jangan sampai saudara-saudaramu ya mendengarkan ini nanti murtad mualaf semua. Belajar Islam lagi orang itu. Kalau nggak bisa kalian jelaskannya. iya, jadi berkali-kali Bang Faruk sampaikan kepada kalian adik-adik ya, adik-adik Kristen, sebelum kalian naik ke meja diskusi, ya supaya kalian dapat kebenaran, singkirkan dulu kebencian dalam hatimu. Dari pertanyaan dan juga framinganmu, ya sudah kau nyatakan kebencianmu. Nggak boleh. Nggak ada hadisnya. Kami diperintahkan minum kencing onta. Nggak ada. Itu anjuran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW pada masa itu. Karena pada masa itu tidak ada pengobatan seperti zaman sekarang. Tidak ada kewajiban yang disampaikan Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam untuk minum kencing onta. Kalau
kau membawa framingan seperti itu, aku bisa menyampaikan data di mana bukan framingan. Di dalam Markus 16 ya, nomor 16 sampai dengan 18 yang isinya tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan memegang ular berbisa, ya, meminum racun maut. Mereka tidak akan binasa. Tanda orang yang percaya yang dikatakan dalam kitab Markus 16 tadi adalah minum racun maut. Kalau kau memang benar-benar orang yang percaya yang dikatakan Markus 16, coba dong minum dulu racun maut. Kalau enggak meninggoy kau, meninggoy. Itu jelas ya, jelas secara eksplisit tertulis itu sebuah perintah. Itu perintah minum racun maut. Kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW tidak ada perintah di situ, hanya anjuran yang tidak bersifat wajib. Sementara Markus 16 minum racun itu sifatnya wajib, hukumnya wajib, karena dikatakan itu adalah tanda bagi orang yang percaya. Kalau aku komparasi kau nanti dengan kitab Markus 16 itu, mencret kau di celana Dinda. Enggak aja data kau pun data apa, framingan kau pun framingan jadul, framingan kau enggak aja. Kalaulah memang pada masa itu sebuah lelucon itu, orang-orang kafir pada masa itu sudah menjadikan itu untuk menyerang iman Islam. Tapi tidak dijadikan itu sebagai bahan mereka untuk menyerang iman Islam. Enggak ada dijadikan itu. Kalian aja yang longor-longor kalian. Oke, Talempau, selamat bergabung Talempau. Ini siapa namanya? Iya, Talempau. Muslim dia typing, Muslim dia katanya. Iya, siap. Turun di bawah dulu Bang Talempaunya. Kita naikkan lagi adik-adik Kristen ya. Woi, bayar hutang. Nantilah. Aduh, teman-teman tolonglah aku teman-teman. Di bawah udah ada itu utusan dari Panglong Setia Mekar menagih hutang si Gondrong itu teman-teman. Ya Allah. Di bawah itu udah ada itu. Tuh kalian baca tappingannya itu. Siapa ini tadi ini? Di milenial. Drong, cair Bang Kokon, Drong. Linda milenial, tolong sampaikan dulu kepada Panglong Setia Mekar. Si Gondrong itu narik jula-jula bulan 11. Nanti dibayarnya pun hutang dia itu dua batang kayu itu 2,7 juta itu. Belum ada uangku loh, kok aku yang kau kejar. Gondrong yang berhutang, aku yang kau kejar. Kalau kau mau tahu di mana si Gondrong bersembunyi, ku kasih tahu nanti samamu. Tapi jangan kau tagih di sini lah, malu aku. Belum ada uangku membayar hutang si Gondrong itu, Dinda. Wah, aku lagi mau diskusi ini loh. Sabar dulu lah ini, Bang Kakak Titi Sukron. Cair Drong. Nah, inilah aku kumpul-kumpul. Gift dari saudara-saudara muslimku inilah aku kumpul-kumpul. Bakal bayar utang si Gondrong. Gondrong itu banyak masalahnya, Dinda. Belum lagi tunggakan jula-julanya selama 17 tahun. Coba. Dia main jula-jula sama inang-inang seminggu 3.000. Nunggak 17 tahun, kalian pikir dulu. Itu pun aku disuruhnya bayar. Sabar dulu lah kalian. Ya. Ada nanti ku bayar. Kalau nggak aku kasih tahu kalian nama kalian nanti. Di mana si Gondrong bersembunyi? Sabar milenialnya. Tahu aku utang wajib dibayar. Udah mau lari dia itu. Dia pun udah ketakutan itu karena utangnya. Udah mau lari dia itu. Doakanlah ya milenialnya supaya ada rezeki si Gondrong di Kamal ini ya. Oke, Joni, selamat bergabung Joni. Kak Esti, jazakillah khair. Joni. Halo Joni. Ngelek aku ya? Ada suaranya tadi John. Mana John? Ngomong aja John. Joni Tanjung. Joni Tanjung. Jatuh dia. Belum lagi biaya untuk ngapus tato di paha dia. Drong, cair Bang Argon. Bikin tato dia di paha. RT di atas segala RT. Coba lah dulu. Untung cuma 17 tahun ya. Sempat 17 generasi mampus juga bayarnya. Itulah. Ku pikir itu berapa minggu nunggaknya. Memang murah 3.000. Tapi kali 17 tahun.
ampun. Ini kerja si gondrong awak bulat-bulat, tapi nggak apa-apa lah ya, kasihan si gondrong nggak punya siapa-siapa itu, kasihan gondrong itu. Enggak bang, RT di atas segala RT bang. Tato di pahanya tertulisnya RT di atas segala RT. Itulah mau dihapusnya karena dibilang dia lagi aku mamaku carikan lulu Faruk biar bisa aku apa biaya ongkos biar bisa aku pulang ke rumah bapakku duduk di sebelah kanan bapakku kata dia. Gondrong itu siapa bang Faruk? Apa Panglong Kongacong tadi itu namanya panglongnya kok keren kali namanya. Setia Mekar Wih, itu ada orang Setia Panglong itu. Si milenial itu orang Panglong itu nagih utangku itu. Gua Kongacong berarti milenial ya. Iya iya iya. Baik, Gondrong. Mara 599. Mara ini cowok cewek nih. Mara tua kah? Nggak taping lagi bukan pang apa kan milenial kan nggak taping kok lagi. Makanya jangan kau kerjain aku, kerjain nggak balik. Mara 599. Apa kabar Mara? Nindi namanya, Nindi. Mara Nindi. Atau tapping di bawah adik-adik Oten yang mau naik silakan. Saya Oten. Atau tekan 1 gitu loh, biar kita naikkan. Daripada kita repot-repot memilih kan. Tapping aja di bawah up bilang begitu. Saya Oten up biar kita naikkan. Silakan. Kita diskusi pelan-pelan saja ya. Oke, ini Unikarta ini. Si Unikarta ini yang tadi siang ini. Kau nggak ngomong dari tadi Sandra. Kau tadi dinaikkan nggak ngomong kok Sandra. Betul lah. Udah berapa kali kamu dinaikkan? Naik kau ngomong ya. Kalau nggak di. Saya naikkan lagi ya Sandra ya. Iya Sandra ya. Ah tuh mikir kok bukanya. Iya Sandra ya. Ah tuh Kabling siapa ya? Iya Sandra ya bang, udah bang. Benar bang. Ada suaranya. Tapi udah bling Sandra. Tutup dulu mic-nya. Nanti buka lagi Sandra. Udah bling Sandra. Tutup dulu mic-nya. Nanti buka lagi Sandra. Mana nutupnya bang? Mute. Oke, Udi Karta selamat bergabung. Islam Kristen Dinda. Unikarta. Loh. Halo. Unikarta. Ya, Islam Kristen. Kristen aku, Oten. Oke. Silakan ditanggapi Dinda. Ya, adakah jalan lain selain jalan menjadi kutuk bagi Yesus untuk menebus kalian atau menyelamatkan kalian? Seperti apa yang tertulis dalam Galatia 3:13. Silakan. Dinda Karta. Halo. Dengar. Ya silakan. Iya silakan dijawab. Ya oke, kita sesuaikan tema aja ya. Jangan kita lari ke mana-mana. Kita sesuaikan tema. Ya udah silakan ditanggapi. Adakah jalan lain selain jalan menjadi kutub bagi Yesus yang telah ditetapkan oleh Paulus untuk menyelamatkan kalian? Silakan. Oke ya. Jadi ya Yesus mati ya. Yesus mati di salib ya. Untuk menebus manusia ya. Yesus itu mati di salib untuk menebuskan dosa manusia dari kutub hukum Taurat ya. Jadi untuk menebuskan dosa dari kutub hukum Taurat ya Yesus juga harus salib ya. Kutub disalib juga untuk menebuskan kutub hukum Taurat ya, dan itu bukan sesuai dengan
ke ketetapan Paulus yang tadi Anda katakan ya. Ya, jangan Anda mengatakan bahwa itu ketetapan si Paulus ya. Jangan kamu mengkait-kaitkan, kita fokus dengan tema ya. Gitu. Loh, kitab kitab Galatia itu tulisan siapa, Dinda? Ya, ya. Kitab Galatia Jadi, itu tulisan siapa? Ya, oke ya. Jangan kita lari ke mana-mana ya. Ya, saya suka begini ya. Saya suka berdiskusi sama orang-orang. Jatuh dari ayunan ini waktu kecil ini. Ngomong apa lah kau dari tadi? Yang saya tanyakan, Dinda Unikarta, adakah jalan lain selain jalan menjadi kutuk bagi Yesus yang telah ditetapkan Paulus untuk menyelamatkan kalian? Apa kau jawab? Kau pernah jatuh dari ayunan waktu kecil ya? Gak nyambung. Berat kali memang untuk mendapatkan oten yang waras ini ya. Gak ada yang waras. Menelaah sebuah cerita saja, sebuah pertanyaan saja nggak mampu kau. Konon kau menjawab, kau bilang pula aku yang mengatakan. Paulus yang mengatakan dalam kitab Galatia, karena kitab Galatia adalah tulisan dari Paulus. Sementara Paulus dalam kitabnya, dalam tulisannya, dia mengakui apa yang dia tulis itu, ya, itu bukan merupakan firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Setiap tulisannya itu bukan firman Tuhan, tapi pendapatnya. Pendapat dari dia gitu loh. Maka ketika dalam Galatia 3:13 dia mengatakan Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, berarti itu berarti pendapatnya Paulus. Karena tulisan dari Paulus bukan firman Tuhan. Kau bilang pula aku yang mengatakan, enggak aja kamu. Kurasa waktu kecil kau jatuh dari ayunan lalu kau timpa lemari kayu kau ya. Enggak aja. Oke, kita naikkan lagi teman-teman ya. Cuman kepleset dia tuh bang, kepleset, tapi 3 lantai jatuh, gitulah. Kepleset aja. 3 lantai ya. Jadi gitu lari-lari kan, jelas. Oke, ya. Tap-tap layar teman-teman ya, tetap di tap-tap layar ya teman-teman ya. Love orange-nya jangan lupa biar kuat kemal kita ya. Di share lagi. Ya udah bisa bersuara ya. Tangan kayak apa kayak gitu ya. Biar tahu kita. Ya kalau yang muslim nanti naik langsung salam aja ya. Itu sampai atas. Jadi kita langsung paham ya. Ya dari mana ya? Ustaz Yusuf ini kena tombak tentara Romawi katanya. Banyak yang main tombak-tombak, nggak masalah, kon banyak. Iya, perkataan yang mengarah ke perundungan ini tuh. Kamu kalau nggak cepat-cepat diturunkan, kalau dia menghina begitu, perundungan gitu, drong, cair kak, Bang Ans, drong. Tapi pilih lagi tamunya ya. Demi kalian ini adik-adik Oten, supaya kalian tuh sehat, sembuh, drong, cair, drong. Nanti topi apa tuh batik gue. Ntar kita pilih tamu ya. Kau pilih lagi tamunya ini. Oke. Kita naikkan Lina. Aduh janganlah Bang Mas Yudin. Aku nggak bisa dipulangkan, tak kemana udah dibikin si gondrong bisa cukurnya itu. Dia pun udah lupa loh Bang. Tahu dia pernah minjam pisau cukur orang, sadar dia. Cuman lupa dia di mana ditaruhnya gitu loh. Jangan dipaksakan kali gitulah, dipaparkan si gondrong itu, dihadapkan si gondrong itu sama semua masalahnya. Nanti lari lagi dia. Dia udah ketakutan tuh si gondrong itu Bang. Sabarlah. Nanti ada rezeki kita ganti pisau cukurnya Bang ya. Oke Lina, selamat bergabung Lina, kakak Lina. Ya, selamat. Halo Lina. Halo. Ya Islam Kristen. Kristen.
Oke, udah nyimak dari tadi kan Dinda kan? Diskusi kita kan Dinda. Menyimak. Ya udah silakan. Adakah jalan lain selain jalan menjadi kutuk bagi Yesus yang telah ditetapkan Paulus untuk menyelamatkan kalian? Silakan. Jalan lain tidak ada selain hanya Yesus jalan ke surga. Oke, berarti tidak ada jalan lain selain jalan dia menjadi kutuk ya. Berdasarkan Tidak kalian menjadi tiga-tiga kutuk. ya. Kutuk sudah dikalahkan oleh Yesus. Kamu ngerti nggak tuh? Seluruh dunia Di tahu loh. mana? Di mana Loh, tertulis ini Yesus udah mengalahkan zaman kutuk? milenial. Zaman milenial ini, Bung. Al-Quran semua sudah terbuka. Nggak Di mana usah kau datanya? benar-benarkan. Nggak Di usah mana kau data? benar-benarkan. Aku kan 1.000 orang yang pengikutmu. Edis TV 15.000. Edis TV Iya, banyak di penontonnya mana karena orang di datanya, situ Dinda? tercerahkan. Sudah dibongkar isi Iya, Quranmu. Anda udah biasa nonton Sudah Edis TV dibongkar kan? isi Quran. Udah biasa nonton Edis TV kan? Malu kau sikit. Kata Edis TV sudah membongkar isi Yesus, Quran. banyak yang tersesat, Karena hanya isi sedikit yang Quranmu terpilih itu itu kata dongeng Yesus semua. itu kali. Nah, yang Jadi nggak banyak usah itu kau nggak mencerminkan benar-benarkan yang benar. agamamu itu. Tak usah kau benar-benarkan. Kok merajuk kak? Udah turun lah ke Dinda ya, turun Cuma lah suruh Dinda jawab ya. bahasan aja. Masukkan, turun lah. Terbuka Islam seluruh dunia sekarang benar. Islam sudah tersebar di seluruh dunia. Mereka paham Islam seperti apa itu benar. Kalian mendapat informasi hoak ya tentang yang namanya Islamofobia. Ya, ada yang membuat jelek-jelek. Jadi itu buat kan adik-adik ya, gini Bang Bejo gini, buat adik-adik Kristen, jika kalian yakin Edis mampu menghadapi aku, apa kalian nggak bertanya, kenapa Edis gak pernah datang kemari? Kalau aku minta naik, nggak dinaikkan dia. Udah berapa kali aku live dengan akun lain, kutunjukkan dalam live itu aku minta naik, nggak dinaikkannya malah dibisukannya minta naik. Dinda ya, jangan kerasukan lah ya. Edis pun kalau naik kemari ku bikin mainan itu nggak percaya kalian, ku bikin mainan itu. Ya. Di Komal dia aja udah 3 kali ku bikin punya itu di Komalnya. Terakhir di kicknya aku. Sejuta pun yang naik ke tempat Edis ya, kalau nggak mendapatkan informasi yang benar tentang ajaran Kristen, karena Yesus itu nggak diimani oleh Edis, ngapain yang rame-rame itu di sana? Mau menuankan Edis, mengganti Yesus gitu? Pengajaran yang benar itu di mana? Kecuali Edis menyampaikan Bible, pengajaran yang beruntun bisa dipahami. Kapan dia pernah menjelaskan Bible? Pernah kalian dengar? Aku debat sama dia udah berapa kali, udah lama, nggak pernah aku dengar dia jelaskan Bible. Meja kotak dengan permukaan licin dan Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Coba tapping adik-adik Oten ya, adik-adik Oten tapping. Tapping di bawah dengan caption ODGJ berkunaikan cepat. Tapping, kalau kalian Oten tapping ODGJ bilang. Saya naikkan cepat. Oh ini ODGJ. Mama Sandra mau pula lah Mama Sandra ini. Ya Allah itu. Elsa. Ya Bang, ya selamat malam. Shalom, assalamualaikum. Shalom, Bang. Oke. Dinda ODGJ, Dinda ODGJ, Dinda Mama Sandra. Tuhan memberkati Bang ya Bang. Ya, sudah nyimak tadi Dinda yang jadi Sudah, Bang. poin dari diskusi kita. Apa pertanyaannya? Ya udah silakan Iya, dijawab. Ya, Jadi silakan Bang dijawab. begini. Oke Bang ya. Adakah jalan lain selain jalan menjadi kutuk yang telah ditetapkan Paulus untuk menyelamatkan kalian? Oh iya Bang. Bagi oke. Yesus, silakan. Oke Bang, sekarang Bang sebelumnya begini Bang ya. Ayat itu jangan kita comot. Ini saya baca ayatnya keseluruhannya ya. Dan bahwa tidak ada orang yang Ya, silakan. dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Itu Bang. Tidak ada orang yang dibenarkan Allah karena melakukan hukum Taurat. Ada jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Oke. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
Itu bang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi bukan kita harus jadi kutuk. Dengan jalan, Kristus dengan ini, Bang. jalan, teruskan Enggak, dengan dengar, jalan. Bang, ya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia menjadi kutuk. Nah, Dengar dulu, jangan penggal bang, jangan penggal ya, jangan penggal. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke bang, nah Yesus Kristus Ya. telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi bang, kalau abang boleh memahami ini, oke, kayak macam yang bilang tadi, jangan bawa kebencian. Oke bang ya, demikian saya juga sama teman saya banyak Muslim, saya tidak membawa kebencian, tapi kita membawanya begini bang, dengan iman. Abang juga ada diajarkan agamamu, agamaku. Oke, begini, saya bawa tentang agama saya. Di sini, menurut iman kami, bahwasanya Tuhan itu telah menjadi kutuk untuk menebus dosa manusia. Karena apa bang? Sebenarnya Tuhan bukanlah kutuk, tapi dia harus menjadi kutuk dan menjadi orang yang dikorbankan, dikorbankan di kayu salib, sama halnya seperti Abraham yang mau menumbalkan Ishak pada saat itu gitu loh. oke, jadi Dinda, gini aja Dinda. Bang. Udah panjang. Nah, Ya, gini aja, Dinda. baru bang, Dinda. bentar bang, saya jelaskan. Dinda, dulu. bentar. Kan ini Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Nanti Jelaskan. kita blunder kemana-mana, Dinda. Oke, Dinda, oke. Kamu sudah akui, ya, tidak ada jalan lain selain jalan menjadi kutuk. Bukan untuk jalan Yesus menjadi kutuk menebus bang. kalian. Dengar bang, Hah? bukan jalan menjadi kutuk. Coba abang pahami lagi. Coba baca Galatia 3:13 ya, Dinda. Baca Galatia 3:13 ya. Makanya bang, Kristus telah menebus kita. Dengar bang, abang nggak ambil itu. Jadi Kristus telah menebus kita. Udah. Kristus telah menebus kita Oke, dari oke. kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Iya. Karena menebus kalian dari kutuk hukum Taurat, Yesus menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Dengan jalan menjadi kutuk. Betul? Iya. Betul? Betul? Iya, iya bang. Oke, sekarang saya tanya, pengutukan atas diri Yesus ini atas kehendak siapa? Loh, atas kehendaknya bang. Oke, di mana Yesus mengatakan bahwasanya Di dia kayu akan salib. mati terkutuk di mana? Enggak, jangan jadi gini bang, jangan bawakan pola pikir abang. Jadi gini, jangan bawakan Kalau bang ke memang Yesus yang mengkehendaki Abang mau dirinya menjelaskan. terkutuk di kayu salib, di mana Yesus menyatakan bahwasanya mengatakan aku akan mati terkutuk di kayu salib. Di mana Yesus mengatakan begitu? Kalau abang bang membuat seperti itu nggak boleh. Karena apa bilang? Itu asumsi menurut pemikiran abang. Loh, kenapa nggak cukup boleh? bertanya Begini bang, abang cukup bertanya begini. Contohnya sama seperti ini. Kenapa kau imani seperti itu? Nah, baru saya bisa menjelaskan. Kalau kita Jangan mau kau menjelaskan atur sesuai dengan aku keinginan, bertanya, Dinda. enggak. Kalau abang Jangan kau atur aku bertanya. Pertanyaan justru Di kesana, kenapa dalam kalian Galatia 3:13, ya, Yesus nebus kalian untuk di kayu salib. Keinginan siapa ini? Yesus memilih jalan menjadi kutuk karena kalian. Keinginan siapa? Atas keinginan siapa? A. Keinginan Yesus. B. Keinginan Paulus. C. Keinginan dari Bapa. Keinginan siapa? keinginan Tuhan Yesus. Jangan. Oke, di mana jangan abang- datanya? Yesus Ini- menyatakan Nggak. dia akan mati Bang, terkutuk di nah, kayu kan. salib. Di mana datanya? kan jadi bang begini, ada Tanya lo, ya, Bang. Dinda. Ini entar. dengar biar saya ambil datanya ya. Ini jadi kita Ambil begini. datanya. Di mana datanya? Diam dulu kamu. Kamu kalau nggak bisa tunjukkan data, sebaiknya kamu diam dulu. Fokus dulu cari datanya. Di mana datanya Yesus menyatakan dia akan mati terkutuk untuk menebus kalian? Di mana? Silakan. Oke bang ya. Kalau Jangan, tak Bang. ada datanya, cari aja datanya, Abang- Dinda. Enggak, jadi gini bang.
Maksudnya gini ya, kita kan kita ini diskusi baik-baik ya kan mengenai iman kita. Jadi begini loh Bang, maksud saya di sini buat semua teman-teman yang Kristen juga, tolong menghargai sesama agama karena agama itu adalah iman Nanti setiap dulu orang. kau Oke. ceramahnya. Sekarang begini, enggak, bentar Bang, dengar dulu Bang, Nanti dengar dulu dulu. kau khotbahnya. Gak usah Bang goyang kali. Pertanggungjawabkan narasimu. Ketika kau mengatakan Yesus sendirilah yang menginginkan dirinya itu terkutuk. Di mana datanya? Bang, ada di sini ya. Udah enggak, jangan Ya Bang, silakan. dia Saya menjadi beri terkutuk. Anda kesempatan. Dengar, Bang. Saya beri Anda waktu untuk mencari datanya, Dinda, daripada Bukan, Anda Bang. menghabiskan waktu Dengar. dengan omon-omon Anda yang tidak ada datanya. Bang. Saya beri Anda Begini, kesempatan. Bang. Saya beri Anda waktu Enggak. cari datanya. Silakan Bang. datanya, Dinda. Mana? Enggak, begini Bang ya, dengar dulu. Jadi kalau kita Bang, jangan begitu misalnya di mana datanya dia menjadi kutuk. Tapi kalau Abang bilang di Saya mana tidak bilang begitu. Dia memang sudah terkutuk berdasarkan Galatia 3:13. Tapi kau katakan kutukan yang diterima oleh Yesus itu atas dirinya sendiri, Kalau atas seperti ini, dasar Bang. keinginannya Nah, sendiri. Kalau seperti ini Bang, kalau seperti ini ya memang mau siapapun Abang bilang seperti itu tidak bisa karena dengan logika Abang hanya manusia, sementara Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Cara penyampaiannya itu sangat berbeda dengan pola pikir manusia biasa. Jadi kalau pola pikir Abang sama seperti ini. Dengar, Dinda. Di mana Yesus Dengar, mengatakan Dinda, ya. dia dengar dulu Bang. Di mana Yesus mengatakan dia minta disembah. Hanya iblis lah Bang yang minta disembah. Kalau di Alkitab. Yesus disembah, kok jangan Dengar dulu Bang. kemana-mana. Dengar dulu. Tapi kalau Abang bilang Dengar ada dulu, Yesus kau yang mengatakan, dengar aku. akulah. Nggak ada isinya aku dari tadi. Kau dengar aku, ya. Berdasarkan kitab Galatia 3:13, ya, Yesus itu dengan jalan menjadi kutuk menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Bahkan kalau kau bisa menelaah dan mentadaburi Galatia 3:13, hukum Taurat pun dikutuk. Siapa yang mengutuk itu? Paulus. Paulus yang mengutuk itu semua. Tapi kau tadi bernarasi, kau katakan itu keinginan Yesus. Mana datanya? Karena tidak ada data mengatakan Yesus itu yang menginginkan kematian terkutuk di kayu salib atas dirinya. Gak ada datanya itu, Dinda. Nah, ketika Paulus lah yang ternyata tokoh yang melakukan pengutukan ini, maka muncul pertanyaan baru. Legalitas apa? Ya, apa kapasitas yang dimiliki Paulus hingga dia mengutuk hukum Taurat? Itu sama dengan dia mengutuk Tuhan yang telah mengutus Musa. Dan di dalam Galatia 3:10 dikatakan, orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu hidup di bawah kutuk. Musa hidup di bawah hukum Taurat. Zakaria hidup di bawah hukum Taurat. Yesus juga berdasarkan Matius 5:17 nomor 8 hidup di bawah hukum Taurat. Dan mereka semua ini berdasarkan Galatia 3:10 dikutuk lagi sama Paulus. Karena apa kok katakan Paulus? Karena kitab Galatia itu adalah kitab yang dituliskan oleh Paulus untuk orang-orang di Galatia. Dan di dalam kitab Korintus, Paulus sudah mengatakan bahwasanya apa yang disampaikannya itu bukanlah firman Tuhan, tetapi yang dia dapat dari orang yang BODOH yang ingin bermegahan. Kau baca dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Jangan bawa iman di sini, Dinda. Sekarang tunjukkan datanya di mana Yesus menyatakan dirinya lah yang menginginkan kematian terkutuk di kayu salib. Silakan. Dinda, Mama Sandra, silakan. Bang, Silakan. sekarang begini Bang. Nggak sanggup Abang ini sama dia. seperti gini. Ya. Ada orang naik motor, jatuh dia dari motor, datang dia, saya jatuh dari motor. Kenapa Anda jatuh dari motor? Ya saya jatuh karena terpleset. Iya terpleset karena apa? Sesuai dengan pikiran orang. Kalau selagi itu sesuai dengan konsep pemikiran Abang, itu kita tidak akan bisa nyambung. Nggak Sekarang nyambung, begini Bang, cobalah pakai cara agama Abang. Kenapa kau mengimani Kristen? Kenapa kau Analogi imani ya, Bu, nggak nyambung. Contohnya seperti ini Bang ya. Karena jelas tertulis ada dikatakan Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas Bang, ketika itu kita ambil semua yang tidak melalui dari dia, ini jelas tidak sampai kepada Bapa.
Gitu. Udah nggak nyambung nih Jadi, teman-teman, udah blunder dia ya. itu udah Oke, nyambung, kita, Bang. kau mau mengarah ke sana. Gini, Kau iya. mau mengkaji itu, kau mau mengkaji itu, Iya. ayat Iya, itu Bang. menjadi kebanggaanmu, kita kaji itu, kan kita kaji. Iya, Bang. Kita kaji. Alkitab itu, Bang, Oke, tidak kita bisa, kaji. Bang. Sekarang jawab pertanyaan saya. Sepenggal. Dinda, Nggak bisa dipotong. dengar, Dinda, sekarang jawab pertanyaan saya. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai pada aku kalau tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apakah pada saat itu sudah ada iman Kristen? Abang tahu Kristen apa? Yang saya tanyakan, apakah pada saat itu sudah ada iman Kristen? Bang, Kristen itu pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Saya Ya, nggak sudah tanya ada, jelas. itu. Jelas. Kalau jelas, kamu sudah berikan ada. definisi itu, kena lagi kamu nanti, Dinda. Nggak, Yang jelas saya sudah ada, Bang. tanyakan, ketika Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang saya tanyakan, pada saat itu sudah adakah iman Kristen? Iman pengikut Kristus ada, agama Kristen belum. Karena Yesus tidak membawa agama. Yang saya tanyakan, Kan- pada harus saat saya itu sudah adakah iman Kristen? Ya, sudah, Bang. Karena Kristen itu Oke, pengikut kasih Kristus, datanya. Kasih datanya bahwasanya pada saat itu sudah ada iman yang disebut dengan pengikut Kristus. Silakan, kasih datanya di mana? Bang, ada di Yohanes 13 ayat 13. Apa di situ dibilang? Tuhan. Aku guru dan tua. Iya, iya. Bang, dengar dulu. Kembali Dengar lagi dulu. muncul pertanyaan. Ketika Enggak, Yesus dengar, Bang. berkata, "Akulah guru dan kau menyebut aku guru dan Tuhan." Katamu itulah adalah tepat. Pertanyaan muncul lagi. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 13 nomor 13, apakah pada saat itu sudah ada iman Kristen atau iman yang disebut pengikut Kristus, sudah adakah pada saat itu? Ada. Oke, kasih datanya di mana? Ya, karena Bang ada Bang, Kasih datanya. Iya Bang, dengar Bang. Kata Filipus kepadanya, udah Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lompat Katanya lagi itu. kau. Ya, dengar dulu Bang. Kan Abang harus pemikiran Abang. Kemana Dengar dulu. lagi datang kau? Bang, coba lah Bang. Gini, Bang Mama Sama Sandra, Bang seperti ini. kalau mau menunjukkan yang Bang sudah ada iman bawakan Kristen, kebencian. kau Jangan baca bawa- Lukas 4 ayat 8, di situ udah ada iman Kristen. Apa kata Lukas 4 ayat 8? Apa mengajarkan Oke, menyembah kita kepada baca Yesus? Bang keseluruhan Coba. Bang ya. Enggak kita Coba, baca karena keseluruhan. Lukas itu sudah ada Kristen, iman Kristen sudah ada. Coba kau baca dulu. Di situ menyembah Iya. kepada siapa? Tuhannya siapa? Coba. Kau baca. Enggak. Kau baca Iya, dulu. iya. Kau baca dulu supaya jangan terlalu banyak bicara tapi kosong isinya. Kau baca dulu. Apa yang kosong isinya? Tapi Karena kan Lukas 4 sudah ayat kan 8 memfirman. itu yang berbicara Lukas. Lukas itu sudah ada Kristen Enggak. pada masa itu. Iya Bang, Coba. Bang. Enggak, Lukas Contohnya berapa? kayak Lukas gitu. berapa? Bilang. Biar paham. Bilang. Lukas 4 ayat Iya, 8 Lukas kau berapa? baca. Lukas 4 ayat Lukas 8. berapa Bang? Bilang. Lukas Hah? 4 ayat 8. Udah kulang-ulang ini. Oke Bang ya. Enggak, ini Bang Makanya kita jangan harus terlalu banyak ambil dari bicara, pasarnya, banyak Bang. dengarkan supaya kau langsung mengerti, paham. Kau baca ya dulu. Sudah kau baca? Bisa kau baca kuat? Abang mencomot ayat lagi, mencomot Bukan. enggak, jangan comot. Ini contoh. Semua aku baca. Kau dengar. Ini contoh supaya kau Bang, paham maksud akan Bang banyak Farouk. orang tersesat Tentang kalau comot-comot ada iman ayat. Kristen itu ya. Coba kau baca dulu. Siapa di situ? Itu udah ada iman Kristen tuh di Lukas 4 ayat 8. Lukas itu bercerita sudah ada iman Kristen. Iya, dengar dulu Bang. Sekarang Ya, Bang, silakan. abang mau mencomot ayat lagi. Enggak, kebiasaan Kau baca kebiasaan kita aja, kan kau comot jelaskan. ayat. Kau yang Enggak, Kristen. biar semua. Kau yang Kristen bukan aku. Kau yang jelaskan. Dikasih peluang gua nih menjelaskan. Ya udah, biar saya Coba. jelaskan Bang ya. Baca, ya, baca, jelaskan. Siap. Ini dari pasal 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kekuasaan itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserah milikmu," katanya. Datang Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti."
Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di situ bang, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di situ secara jelas Yesus menjelaskan bahwasanya jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, karena pada saat itu Yesus dicobai. Udah, sesudah itu iblis mengakhiri semua percobaan itu. Dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Panjangnya itu yang kau baca tadi. Enggak, Kau tidak makanya, paham. Bang, Tunggu sebentar, Mama Sandra. Jadi begini, gantian bicara bisa. Oke. Dengarkan dulu bisa. Dari berbagai hal yang kau sebutkan dari tadi, bahwasannya yang meminta disembah adalah iblis. Di sini ada penyebutan tentang Allahmu yang minta disembah, yang berkata Yesus. Ya, bagaimana tentang ini ajarannya Lukas yang menyampaikan. Ingat, Lukas itu sesudah ada kekristenan disampaikan di Antioquia. Ya, dia zaman setelah Yesus. Dia nggak pernah ketemu Yesus. Ingat ya, saya pakai ini. Siapa bang? Dia Siapa berkata apa? Dia disuruh menyembah kepada Allah, bukan kepada Yesus. Dia nggak menyuruh kau menuhankan Yesus. Bang, oke, sekarang gini bang, kalau ku tanya Yang sama kau bang, tadi asumsikan menjawab tentang pertanyaan. jangan mencobai. Kau dengar dulu lah orang bicara supaya kau ngerti. Kau nggak mau dengerin orang. Enggak, abang nggak ngerti. Bicara Abang nggak ngerti, aja biar ku kau dari kasih tadi, paham. tapi nggak mau kau biar dengarkan ku orang kasih supaya paham, paham. Bang. Aku aja kau baca tadi aku diam, ku dengarkan. Enggak, iya, aku membaca, bukan menjelaskan. Kenapa tadi kau baca? Aku membaca, Aku cuma Bang. minta Bukan Lukas 4 menjelaskan, ayat Bang. 6. Kau baca dari satu pun ku diam, aku dengarkan. Bang, Karena aku hargai bang kau membaca, bicara. bukan menjelaskan. Aku hargai kau bicara, makanya kau dengarkan ketika orang bicara supaya kau dihargai. Oke, gantian Ya. kita bang ya. Oke. Ya, ngomong, nanti Bang. gantian. Kau tahunya itu. Ngapain kau ngomong panjang-panjang? Ya, dari tadi ku sampaikan bahwasannya kau menyampaikan berbagai hal yang kau tuduhkan kepada apa yang tertulis dalam Bible, tapi ternyata tidak. Bible menyatakan. Kok tidak? Ya. Ini bang langsung baca lah. Sibuk kali kau bicara, bah. Nanti ada waktumu menjawab. Nggak ngerti kau diskusi. Tak ada sabar dalam dirimu. Nggak diajarkan kau dalam kekristen gerejamu itu untuk bersabar mendengarkan orang menyampaikan ilmu. Jangan menghina. Makanya Bang. Tadi jangan udah tunjukkan Bapak- sebagai orang yang tidak layak mewakili Oke, Kristen kalau Tuhan gitu. Tuhan memberkati bang. Oke, lanjut bang. Ya, jangan tampilkan kau tidak layak sebagai Kristen. Makanya diam dengarkan. Ya bang ya. Ya, dengar ya. Di dalam yang tadi kau bacakan ya, aku cuma minta baca Lukas 4 ayat 6. Ayat 8. Kau baca terus sampai seberapa ku diam. Ku dengar kenapa? Aku tahu yang ku sebutkan ini membantah semua dari tadi yang kau ungkapkan tentang tidak ada yang meminta menyembah itu iblis. Nggak ada di sini. Yang meminta menyembah itu Allah di sini. Yesus yang menyuruh. Ya. Ada bang. Bahwasannya Baca bang. penyembahan Pasal itu tidak 7, Bang. kepada Ayat Yesus, 7, Bang. kepada Allah. Di Ayat sini 7 ada. bang. Enggak, sorry bang. Masih juga Ayat kau 7 jadi sibuk jika berbicara. engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ada bang, makanya baik-baiklah bang. Abang bilang abang dengarkan, tapi nggak abang simak. Jelas bang di ayat 7. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Iblis minta disembah di sini bang. Yang berbicara itu iblis, kau percaya daripada Yesus yang berbicara kan? Iya kan? Sekarang abang, Yesus bang, bicara kita apa? gini loh bang. Yesusnya bicara apa? Ya, kata Yesus apa? Ada terus, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, iblis minta disembah, tapi dia bilang Yesus, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kau Dan hanya kepada percaya dia sajalah engkau yang berbakti. diucapkan iblis, tapi kau nggak percaya yang diucapkan Yesus. Itu yang terjadi. Nah. Berarti benar kata Bang Faruk tadi jadinya nanti. Bang, Kalau ini Bang kalian yang menulis mengikuti ini Bang. kutuk, yang lari Yang menulis ini Bang. Pada mana? Pengajarannya yang menyesatkan. Jadi Kutuk begini itu. Bang, yang menulis ini Bang adalah murid Yesus. Udah, bukan Yesus yang mengaku-ngaku, murid Yesus yang menulis. Murid-murid yang mana? Kau nanti Kesaksian. disuruh Kesaksian buktikan nggak bisa Yohanes. lagi kau. Asal aja kau bicara. Bang, si Lukas Bang. Yesus. Semua Bang murid-murid Yesus, Lukas, Yohanes, Kapan Matius. Lukas itu menjadi murid Yesus? Kau tahu murid Yesus Bang. berapa nama-namanya? Nggak ada Lukas di situ. Bang, jadi begini Bang, dengar ya Bang ya, dengar ya. Jadi begini Bang, sama Bang seperti gini. Abang kenapa Abang percaya Dalam itu hak Kristen, Abang? Lukas Karena dan ini saya hanya harus teman bisa menghormati seperjalanannya itu. Paulus, bukan murid Yesus. Kau nggak tahu ajaran Kristen kah?
Bang, oke. Sekarang Bang gini, saya tanya sama Abang ya. Mungkin Abang pintar ya kan. Mungkin perlu kita kasih apa sedikit kan gitu pertanyaan. Yesus Iya, menjawab karena katanya aku ada banyak firman. mendengar daripada berbicara. Perlu kita kasih. Itulah Dengar yang, dulu, yang Bang. menghasilkan Itulah. orang Ini itu Abang cerdas. kesombongan Abang. Karena Ini ilmu itu sombong. diserap, Dengar dulu, Bang. dipahami, bukan kayak kau yang bicara terus, tapi isinya nggak ada, kosong. Kosong. Diserap tapi Abang nggak tahu ayat 7 tadi. Bahkan kau Abang bilang bantah nggak ada ajaranmu iblis sendiri, minta bukan disembah. kau jelaskan. Diminta untuk Mananya, menjelaskan. Bang? Kau bantah ajaran Kristen sendiri. Mananya? Nah, begini Bang, gini, saya anjurkan lebih baik ya begini ya. Kalau untuk mengapain itu, jangan dengar omongan orang, jangan dengar perkataan orang. Bagus. Hendaklah kita itu belajar dengan logika kita berpikir. Seperti kata Abang ini tadi, Bang Siani, iya. Bang Faru. Dari mana kau dapat seperti logika kata Abang ini berpikirnya? Tunggu. Dari mana kau dapatkan logika berpikirnya kalau kau nggak membaca Biblemu? Loh, karena saya baca Bang. Nah, oke, kau tunjukkan logikanya dari ayat yang dibacakan tadi mengarahkan Nah, kepada sekarang Bang, makanya Bang, saya mau nanya sama pengajaran Bang. Yesus, Ya, ini Kristen. Bang di ayat di ayat 11, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab Sebab katanya, ada tertulis, ini ajaran Ada firman. Yahudi. Ini sebab Nah, ada abang tertulis. lari ke Yahudi. Ini pengajaran ada di mana? Ini ada pengajaran Yahudi di Mazmur. Kau baca itu ada tertulis di Mazmur. Itu ajaran Yahudi, bukan Bang, ajaran Yesus. Abang lari ke Yahudi lagi. Abang tahu nggak Yahudi ada Itu sejak bukan tahun berapa? ajaran Yesus. Nah, enggak, Mama abang tahu Sandra. enggak? Itu Abang harus tahu bukan dulu, ajaran Bang. Yesus. Yahudi. Karena ada tertulis yang memang benar ada tertulis. Itu ada di Bang. pengajaran Yahudi, di Mazmur Daud. Bang. Coba kau baca. Bang, Bener abang tahu nggak? nggak Bang agama? Dengar dulu Bang. Abang tahu nggak agama Yahudi ada sejak kapan ada? Itu aja dulu. Kalau nggak tahu jangan sosok ngomong Yahudi deh. Agama Gitu. Yahudi itu agama apa, Bang? semenjak ditetapkannya ya Israel itu sebagai pengajaran Bani Israel yang dipimpin oleh Dari situ aja udah salah Bang. Udah anak- stop Bang. anak Stop. Abang sok cucunya tahu yang sejarah. dari kerajaan gitu. Yahuda. Apa kau nggak tahu? Kau kan? nggak mau dengarkan? Bukan aku nggak tahu. Kau nggak mau dengarkan. Bang, Itu ajaran hanya yang bagian daripada pengajaran sejak ke zamannya Yahuda, salah satu daripada keturunannya. udahlah Bang, abang nggak paham. Udahlah, ganti yang Ya nggak paham aku apa kau nih? Kau nggak mau dengarkan, bukan aku nggak paham. Makanya biasakan mendengarkan lebih banyak daripada ngerocos. Jadi orang menyampaikan sesuatu kau ngerti dulu baru kau bantah. Kau ngerti pun tidak kau bantah orang yang ngerti. Cemananya kau? Kalau aku salah dari tadi penyampaiannya, ini Pak Aruk pun marah. Dia hafal Bible. Kau pikir dia senang kalau Bible itu disalah-salah dibaca? Dia pun marah. Gak kayak kau Kristen tapi kau orang baca Bible pun kau gak perhatikan, gak kau hargai. Jeffrey, apa kabar Jeffrey? Jeff, Jeff. Si Bang Junta tadi yang lebih duluan itu Bang Budo. Bang Junta. Bang Junta udah lama itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Junta ini mana? Bang Junta. Saya yang mendengarkan saya Muslim. Oh iya Bang Junta. Oke, turunkan aja. Mana Bang Junta? Bang Junta belum bersuara ya Bang Junta. Bang Junta, sehat Bang? Agak-agak ngeri aku kalau yang ditanya nggak nyaut nih Bang. Baru naik stroke dia ya kan? Stroke pula. Bang Junta. Ya ini Papa Sandra lah ini ya, Mama Sandra ini akun bini aku rasa. Jadi bapaknya Sandra, cobalah berdiskusi ya, jangan cuma ngomong memaksakan kau bicara bunyi tapi nggak dipahami. Kau contoh lah orang-orang yang berbicara diskusi itu sedikit pun ngomong tapi dipahami, itu yang penting. Mana sih Teking? Dari tadi aku typing Teking. Fallback dulu Teking. Aku mau DM kau akun privat. Dari tadi lo aku typing Teking. Oh memang lo. Gak ada dia itu. Ada di bawah. Ada di bawah si Teking. Orang dia bertyping kok. Orang dari tadi aku gak punya moderator kok dari tadi kok.
Ada di bawah Tadi typing. main sendiri dia, Bang Dio tadi hilang entah kemana. Hilang moderatornya. Oh, ada The King tuh, ada The King. Aku melihat muka itu dia. Kok aku dari tadi yang follow. Fallback, King. Halo, Oh, Bang. aku privat. Yo, halo, lanjut. Apa yang mau kau tanggapi, silakan. Jadi begini Bang ya, sebelumnya mungkin kita bisa jadi berteman dan berdiskusi untuk selanjutnya ke depannya. Jadi begini, saya juga perlunya Bang mesti bisa memahami tentang agama Abang. Demikian juga Abang mesti memahami tentang apa keyakinan kami gitu loh. Jadi kalau kita mau mempelajari agama, tapi kita memaksakan rasa kebencian kita kepada satu agama, itu nggak akan masuk Bang, nggak akan masuk. Makanya hilangkan dulu, seperti kata Bang Faruk tadi, hilangkan dulu kebencian itu, baru berpikirlah jernih. Gitu loh. Jangan merasa kita ini lebih benar, kita ini lebih tahu gitu. Tapi kita cukup menyampaikan apa dasar dari kitab kita dan kita hormati isi kitab orang lain karena itu keyakinannya gitu. Selagi itu tidak ada dalam pemikiran Abang, yakinlah Abang, kebencian Abang tetap akan ada pada golongan ataupun pada agama tertentu. Yakin? Oke. Jadi gini, Mbak, kok turun? Jangan turun dulu, Bang Sandra. Saya pikir Bang Faruk ini Muslim dari kecil gitu. 27 tahun dia di kekristenan, dia paham isi Bible itu. Aku ini memang dari kecil aku lahir Kristen, tapi dari bayi aku udah belajar isinya itu, pengajaran ketuhanan itu. Ya, kamu nggak tahu aku siapa, Bang jangan Faruk. tebak-tebakan, jangan kau pikir aku nggak paham ya. Bang Faruk. Yuk, lanjut Bang Faruk. Iya, BM Islam Kristen. Kristen. Halo. Oke, diskusi kita Dinda udah nyimak kok dari awal Kristen. tadi materi diskusi kita itu apa? Sudah nyimak kamu dari Iya, tadi enggak. materi diskusi kita apa? Iya. Ya silakan ditanggapi Dinda. Cuman kan abang berdasarkan bilang Galatia tadi kan 3:13. Apa itu? Iya kan abang bilang tadi begini, yang ODGJ silakan ketik ODGJ kan abang bilang begitu. Iya. Ya kan? Kamu ketik tadi. Yang Kamu ketik ODGJ tadi. itu Bang Parut, yang ODGJ itu Nabi yang entok bocil. Kalau ada Nabi yang entok bocil itu ODGJ. Aduh. Aduh, terlambat kali kita buang. Terlambat kita buangnya itu. Begitulah ya. Jadi kami nggak terkejut lagi. Kebencian yang kalian nyatakan itu kami tidak terkejut karena begitu kalian diajarkan. Ya, Lukas 14:26. Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ibunya, ayahnya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku, pembenci. Kepada ayah dan ibu kalian saja yang berjasa atas hidup kalian saja, kalian sudah diajarkan untuk membenci. Konon lagi kepada kami, kepada Nabi Muhammad SAW saja yang nggak pernah kau lihat wajahnya, nggak pernah kau dengar suaranya, sebegitu besar kebencianmu kepadanya. Konon kepada kami, maka benarlah kan dikatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 10. Ya, bahwasanya kalian tidak boleh menerima orang bertamu ke rumah kalian yang tidak membawa pengajaran kalian. Bahkan kalian gak boleh mengucap salam kepada orang-orang yang tidak membawa pengajaran kalian. Tak ada toleransinya, gitu loh. Sadis. Omonganmu itu tidak ada data gitu loh. Tapi aku bisa tunjukkan data. Tuhan siapa yang ketika turun ke dunia harus memecahkan perawan anak gadis orang? Dong, cair Bang Muslim Muhar. Aku ada datanya. Tuhan siapa yang ketika datang ke dunia harus merusak keperawanan anak gadis orang? Ayo kita kaji gitu loh. Itulah bisa lebih keji lagi. Ya. Taklukkan dulu kebencian dalam dirimu, Dinda, ya, baru berdiskusi. Kau yang salah. Kenapa kau ngetik ODGJ di situ gitu loh?
Kita santai-santai aja kok. Orang yang kita sampaikan tuh pakai data kok. Kalau ingin kejang-kejang. Oke, Hayatul, sama bergabung Hayatul. Faruk takut. Bukan aku waras. Siapa nggak takut sama kau BM? Tuhan kau aja pun kau bunuh Tuhan kau. Tuhan kau aja kau salibkan. Konon lagi aku siapa? Memang kita takut Tuhan kau bang. aja pun kau kutuk. Memang kita takut untuk berbahasa kayak dia itu ya, karena kita nggak terbiasa kan, itu yang kita tampilkan ya di sini ya. Iya. Mewakili Islam, kami takut untuk menampilkan kau yang nggak mampu mengendalikan bahasamu, kawan. Kau permalukan dirimu gitu loh BM. Andaikanlah istri dan anakmu lah tahu akunmu, didengarnya bapaknya naik ke meja diskusi, ke room diskusi, tapi bahasanya kayak gitu. Malu kali anak kau, malu anakmu. Masalah Malu kali aku punya bapak gini. Oi. Masalahnya dia belum punya anak, dia belum nikah, dia nggak laku-laku karena dia ODGJ. Wea, Oke. selamat malam Wea. Iya, malam. Agama apa Wea? Iya, bagaimana? Kristen. Wea, jangan Mau kayak semalam. diskusi, Nanti Wea. kau malu kayak semalam. Agak diskusi bagus ya. Hati-hati kau. Ada aku juga di sini. Mau diskusi kita Wea. Kamu yang kita yang kejang yang tadi malam. Semalam Lanjut, kau apa? kan jadi malu kan. Jangan gitu makanya. Kami tuh kalau kau makin menghujat, kami senang, kami bisa balas. Hati-hati kau. Kami nggak dilarang untuk membalas. Mana gue menghujat, Bang? Kami nggak dilarang untuk membalas orang yang jalim. Kami diperintahkan untuk membalas timpal. Malah, kamu diajarkan untuk berperangi orang kafir. Jangan kau pancing. Aku paling suka kalau kau pancing itu. Kenapa? Aku jadi bebas untuk menghujat kau. Iya. Kenapa? Siapa Aku yang udah mancing, berlatih Bang? itu lama. Aku baru masuk sangat ini, mahir Bang. menghujat kalian. Mahir sekali aku. Aku baru Kayak masuk kau ini, diketahui Bang. semalam kan? Berubah kau supaya jangan jadi orang yang membuat Kristen itu Kamu bilang dipermalukan. paru apa batas, Bang? Kamu bilang mana, Bang? Tahu semalam. Oke. Mas tahu. Udah kita Oke. lanjut aja diskusinya Bang Bojo. Kita lupa karena Iya. kejadian itu tidak terjadi di Iya. Komalku. Kita bahas yang ada di Komalku saja. Oke, Dinda ya, kamu sudah Iya. nyimak dari tadi bahan diskusi kita Dinda? Iya, udah nyimak. Oke, silakan. Jika memang ada jalan keselamatan lain selain jalan menjadi kutuk yang telah ditetapkan Paulus atau di atas diri Yesus, silakan tunjukkan datanya Dinda, silakan. Apa tuh, Bang? Tadi kamu bilang udah nyimak dari awal. Iya. Oke, saya tanya aja langsung ya, poin dari tema ini. Adakah jalan lain selain jalan menjadi kutuk karena kalian untuk menyelamatkan kalian ya dari hukum Taurat dan dosa kalian, seperti apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia 3:13? Selain dari jalan menjadi kutuk, adakah jalan keselamatan yang telah ditetapkan Paulus dari Yesus untuk kalian? Silakan dijawab. Mana ayatnya tuh, Bang? Galatia 3:13. Iya, coba dibuka dulu, Bang. Ya udah buka di situ atau saya bacakan. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Di situ jelas, Paulus Iya. menyatakan jalan yang dipilih oleh Yesus untuk menyelamatkan kalian dari kutuk hukum Taurat adalah jalan dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Makanya muncul pertanyaan, adakah Iya. jalan lain selain jalan menjadi kutuk untuk menyelamatkan kalian? Seperti apa yang telah disampaikan Paulus dalam Galatia 3:13 tadi? Silakan. Iya, itu kan dia mengerahkan dirinya untuk menebus umat manusia, dosa umat manusia begitu, Bang. Saya nggak tanya Karena itu pada Dinda. saat itu Simak pertanyaannya, adakah jalan lain selain jalan menjadi kutuk untuk menyelamatkan kalian?
seperti apa yang Ya, dikatakan itu Paulus aja, dalam Bang. Galatia 3:13 tadi, Itu aja ada jalannya, atau Bang. tidak gitu loh. Hah? Ya, kalau ada atau tidak gue kurang tahu, Bang. Jadi kok ngapain ke atas kalau kok nggak tahu? Itu kan Kenapa kok pemahaman masih- Anda. Gini Dinda, kenapa kok masih Kristen kalau kok nggak tahu? Oke. Itulah alasannya kamu- kenapa kau masih Kristen, karena kau tak tahu apa-apa rupanya. Oke. Nggak turun. Sekarang saya tanya, Bang. Kalau nggak tahu turun. Tahu Bible kau aja pun kau nggak tahu. Ajaran imanmu aja kau nggak tahu. Untuk apa kau bertanya lagi? Apalagi kapasitas kau bertanya.